Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Melisa, NIM 2233239. Tugas ujian akhir semester kinesiologi tentang bidang gerak, persendian, dan titik keseimbangan. Pertama, bidang gerak. Bidang gerak adalah suatu bagian atau permukaan ruang memiliki dua dimensi atau ukuran. Sedangkan bidang gerak adalah suatu bidang yang membagi tubuh menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan dan kiri, bagian atas dengan bagian bawah, dan bagian depan dengan bagian belakang. Bidang gerak sering juga disebut dengan bidang anatomi. Bidang anatomi adalah bidang yang melalui tubuh dalam proses anatomi. Kedua, persendian. Persendian adalah istilah untuk menyebutkan sambungan antara tulang dan tulang dalam tubuh. Persendian juga melatih yang dilakukan untuk mempertahankan atau memperbaiki tingkat kesempurnaan kemampuan pergerakan persendian secara normal dan lengkap untuk meningkatkan massa otot dan tonus otot, dan memiliki berbagai bidang seperti sendi peluru, sendi engsel, sendi lutut, sendi putar, dan sendi pelana, sendi geser, dan sendi kondiloid. Ketiga, titik keseimbangan. Titik keseimbangan adalah titik yang menentukan bagian keseimbangan seseorang. Artinya, letak atau posisi titik berat badan akan menentukan bagian keseimbangan badan seseorang. Susunan anatomi manusia terdiri dari segmen-segmen. Akibatnya, tidak berat badan, luas tapak penumpu, letak garis badan, berat sebuah objek, gesekan, posisi, dan segmen-segmen psikologi dan fisiologis. Bidang gerak. Bidang gerak terdiri dari 3 bidang. Yang pertama, bidang sagital. Bidang sagital terdiri dari pertama, fleksi adalah gerakan dari bagian tubuh yang terjadi di dalam bidang sagital dan berputar pada sumbu transversal. 2. Ekstensi adalah kebalikan dari fleksi dan mempengaruhi sudut. 3. Hiperekstensi adalah melebihi dari ekstensi. 2. Bidang frontal. Bidang frontal dibagi menjadi 2, yaitu abduksi adalah gerak di bagian badan bergerak menjauhi garis tengah badan di dalam bidang frontal dan berputar pada anterioposterior. 3. Bidang transversal dibagi menjadi 3, yaitu rotasi adalah gerakan ke kiri dan ke kanan pada putaran kepala dan togok. Rotasi medial ke dalam bila arah putaran ke arah garis tengah dalam. Rotasi keluar atau rotasi lateral bila berputar ke arah luar. 2. Protasi adalah gerakan lengan bawah ke arah dalam medial bahu tetap. 3. Supinasi adalah gerakan tangan dari sikap anatomi ke arah luar. 2. Persendian. Pengelompokan sendi dibagi menjadi beberapa. 1. Sendi peluru merupakan jenis sendi untuk berbagai gerakan ke segala arah termasuk gerak memutar, contohnya pada sendi bahu. 2. Sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan satu arah saja, contohnya pada sendi siku. 3. Sendi putar. Sendi putar adalah salah satu sendi yang gerakan salah satu ujung tulangnya mengitari atau membuat gerakan berputar pada ujung tulang lain. 3. Keseimbangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ada beberapa, yaitu 1. Tingginya letak titik berat badan. Semakin tinggi letak titik berat badan, semakin tidak stabil keseimbangan dan semakin sulit menjaga keseimbangan. 2. Luas tapak penumpu.
Luas tapak penumpu adalah bagian badan yang bersentuhan dengan permukaan dasar penumpu dan daerah yang berada di antaranya. Semakin luas tapak penumpu, semakin stabil keseimbangan badan. Contohnya, berdiri 2 kaki lebih stabil daripada 1 kaki. 3. Letak garis berat. Sebuah objek hanya akan tetap berada pada keseimbangan apabila selama garis berat badan jatuh di dalam dasar penumpu, gaya dilawan hanya gaya gravitasi. Maka semakin dekat garis berat pada pusat dasar penumpu, semakin stabil keseimbangan. Semakin dekat garis berat dengan dasar penumpu, semakin tidak stabil keseimbangan. Baiklah, hanya itu hasil presentasi dari saya, Septia Melisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.